Menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Perlunya inovasi dan perubahan dalam pembelajaran akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukan secara sebentar, kapal besar bernama Indonesia ini akan bergerak. Perkenalkan, nama saya Kadek Risa Puspita. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, tanggal 21 November 2022, saya akan melakukan pembelajaran sebagai bentuk dari penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 1 Tegaljadi, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Semua hadir? Hadir. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Siapa yang bisa membantu Ibu berdoa untuk memulai kegiatan hari ini? Ya, Indi. Berdiri. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Indi. Silakan anak-anak duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian. Ibu panggil satu-satu biar Ibu tahu kalau semuanya hadir hari ini ya. Yang pertama, Diarta. Hadir. Ya. Ayu Eka Lestari. Ya. Arya? Ya, berarti hadir semua. Ya. Nah, sekarang Ibu akan ajak kalian tepuk semangat untuk memulai pagi hari ini. Ada yang masih ingat tepuk semangat yang sudah pernah kita lakukan? Lupa? Lupa. Tepuk semangat. 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 Ya, bagus sekali semangatnya hari ini. Kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kemudian pembelajaran ke-1. Ya, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada Indonesia, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional, wajib nasional. Silakan anak-anak berdiri ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Benderaku, ramah suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatmu berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, sebagai bentuk cinta tanah air kita kepada Indonesia. Tapi beberapa hari ini atau beberapa akhir bulan ini, pada tepatnya tanggal 1 Oktober 2022, itu ada sebuah peristiwa anak-anak. Apakah anak-anak pernah melihat peristiwa yang ada pada gambar pertama ini? Pernah. Kira-kira peristiwa apa? Peristiwa apa? Ya, peristiwa Kanjuruhan. Yang cowok-cowok pasti tahu ya, yang nonton sepak bola ya. Ya, itu adalah sebuah
kejadian yang ada di Stadion Kanjuruhan. Apakah ada banyak korban? Ada. Kira-kira apa yang menyebabkan banyak korban berjatuhan? Siapa yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Angkat tangan. Kenapa? Karena apa, Dek? Karena gas air mata. Bentuknya seperti asap itu ya, gas air matanya. Iya. Lagi apa? Karena apa? Apakah di sana banyak ada orang? Banyak sekali. Ketika ada orang banyak dalam satu tempat, apa yang terjadi? Berdesak-desakan. Kalau berdesak-desakan, anak-anak bagaimana? Bisa bernafas atau tidak? Tidak. Sulit bernafas, ya. Nah, coba kita juga perhatikan peristiwa yang kedua. Ini juga baru terjadi. Tepatnya pada perayaan Halloween. Pasti tahu ini yang suka drama Korea nih ya. Pasti anak-anak yang cewek-cewek ini tahu drama Korea. Tahu peristiwa apa? Itaewon. Ya, peristiwa Itaewon. Tepatnya kejadian ini ada di Gang Itaewon. Bagaimana peristiwanya? Ada yang bisa menceritakan? Karena apa, Gek? Iya, terlalu banyak orang dan berdesak-desakan. Dari gambarnya ini sudah kelihatan ya. Ini sebuah gang sempit, banyak sekali orang yang merayakan Halloween di sana. Apa yang terjadi? Sulit untuk bernafas, berdesak-desakan, sulit untuk bernafas, sehingga menyebabkan beberapa orang gagal nafas. Orang yang meninggal itu dalam peristiwa Kanjuruhan maupun Itaewon biasanya disebabkan karena gagal nafas. Kita sudah pasti ingat kan, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang pernafasan. Ada yang masih ingat dengan torso ini? Ingat? Iya. Kalau sistem pernafasan yang seperti kemarin kita sudah bahas, siapa yang ingat? Kita sudah mempelajari apa saja? Apa saja bagian dari pernafasannya? Ya, coba Dwi. Hidung, laring, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Ya, apa betul? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir paru-paru. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai gangguan sistem pernafasan. Faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pernafasan? Ya, nanti Ibu harapkan kalian bisa menyebutkan dari video yang kalian tonton, bisa menyebutkan informasi mengenai gangguan pernafasan. Kemudian juga kalian bisa membuat sebuah peta konsep. Kalian bisa menemukan kira-kira penyebab gangguan pernafasan apa yang ada di lingkungan tempat kalian tinggal. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan menganalisis informasi terkait pertanyaan apa, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian anak-anak nanti menentukan dari teks bacaan, menentukan jawaban dari pertanyaan tersebut dan menuliskannya dalam bentuk tabel. Sudah paham untuk kegiatan kali ini? Apakah anak-anak sudah siap? Sudah. Masih semangat? Masih. Ya, silakan keluarkan alat tulis kalian, pensil kalian, dan semuanya yang diperlukan dalam pembelajaran kali ini. Ibu minta anak-anak untuk membentuk kelompok itu secara heterogen ya, artinya ada campurannya. Itu membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok dengan jumlah anggota kelompoknya 3 orang. Ya? Sudah siap? Ya, silakan bentuk kelompoknya. Ya, sudah semua membentuk kelompok? Sudah. Ya, semua sudah terdiri dari 3 orang. Nah, tadi apa permasalahan yang sudah kita temukan adalah apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan orang sesak napas ya? Apa yang menyebabkan orang mengalami gagal nafas ya? Apa yang menyebabkan orang mengalami gangguan pernafasan ya? Nah, sekarang juga kita akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan. Apa saja sih faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan itu? Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan membagikan bahan ajar dan juga LKPD untuk masing-masing kelompok. Jangan lupa diisi identitas untuk LKPD-nya ya. Sudah semua mendapatkan bahan ajar dan LKPD? Nah, bahan ajar itu nanti kalian gunakan untuk mencari info terkait dengan pertanyaan yang kalian tidak ketahui atau informasi yang kalian tidak ketahui. Nah, sebelumnya
Ibu akan meminta kalian dulu untuk menyimak video berikut ini. Makhluk hidup sangat butuh untuk bernafas. Bayangkan saja, jika kita tidak bisa bernafas, pastinya akan lemas dan lebih parahnya lagi menyebabkan kematian. Iya kan teman-teman? Sudah kita ketahui bahwa bernafas itu adalah menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang kita hirup akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk membersihkan tubuh kita. Duh, banyak asap nih, aku jadi batuk-batuk. Udara kotor bisa menyebabkan gangguan pernafasan, teman-teman. Nah, anak-anak, beberapa penyebab gangguan pernafasan yaitu diantaranya, yang pertama itu ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya saja seperti influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan juga kanker paru-paru. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Maka dari itu, kita harus menjaga organ pernafasan kita dan juga menanam lebih banyak pohon supaya ketersediaan oksigen di lingkungan kita lebih banyak. Ya, sudah diperhatikan? Ya, silakan kalian sekarang temukan informasi penting yang kalian dapatkan dari video, kemudian tuliskan dalam LKPD kalian. Sudah? Ya, silakan untuk LKPD-nya langsung dikerjakan. Ya, diisi identitas kelompoknya diisi. Tadi sudah menyimak videonya kan? Ya, setelah menyimak video coba nih. Dari video di atas, faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan pada manusia? Faktornya ada berapa tadi? Nah, coba informasinya bisa juga dicari di bahan ajar. Ya. Nama kelompok. Iya. Sudah? Ya, tunggu dulu teman-teman ya. Sembari menunggu temannya, mari kita pahami apa saja faktor penyebab gangguan pernafasan, dipahami itu. Contohnya apa? Faktor misalnya faktor fisik, contohnya apa? Faktor penyakit, contohnya apa? Kemudian kalau faktor lingkungan itu contohnya apa? Jadi kalian bisa membedakannya. Sudah? Sudah. Ya. Jika semua sudah, sekarang perhatikan. Kejadian apakah yang pernah kamu temui di sekitar rumahmu terkait dengan penyebab gangguan pernafasan pada manusia? Mungkin ada yang bisa memberikan satu contoh kira-kira di lingkungan kalian penyebab gangguan pernafasan apa yang pernah kalian temui? Coba Bima? Ya? Kebakaran, boleh kebakaran. Asap rokok, bagus. Lagi? Iya, asap kendaraan. Nah, anak-anak kemarin kan sudah diberikan poster perilaku hidup bersih dan sehat, betul? Apa sudah dipahami poster itu? Sudah. Ya, yang pertama itu mencuci tangan dengan air bersih sebelum beraktivitas. Yang kedua, membersihkan lingkungan sekolah setiap hari. Kemudian yang ketiga, makan makanan dengan gizi seimbang. Kira-kira yang ada kaitannya dengan pernafasan, yang bagian mana? Iya, asap rokok ya. Di sekolah area lingkungan sekolah kita itu melarang adanya penggunaan rokok. Membersihkan lingkungan. Nah, kalau lingkungan kita kotor, seperti tempat sampah, sampahnya menggunung,
Apakah mengganggu pernafasan kalian? Mengganggu kan? Ya, kalian tidak mendapatkan oksigen yang baik. Malah yang baunya bau apa? Bau sampah. Saya nggak bisa napas, bau sekali di sana. Maka dari itu lingkungan harus bersih. Apakah makanan juga? Iya juga. Makanan, anak-anak harus makan makanan yang sehat dan bergizi supaya apa? Terhindar dari penyakit gangguan pernafasan. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk membuat faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pernafasan yang ada di lingkungan kalian, di lingkungan sekitar. Nah, setelah itu kalian silahkan buat faktor penyebab gangguan pernafasan dalam bentuk diagram dan bagan. Untuk penjelasannya supaya kalian lebih paham lagi mengenai perbedaan diagram atau bagan atau peta pikiran, itu bisa ada di bahan ajar. Kalian bisa baca. Ya, bisa kalian membuatnya bentuk diagram seperti ini, bisa juga kalian membentuk bagan seperti ini. Paham? Paham. Ya, silakan sekarang dikerjakan LKPD-nya. Yang di lingkungan sudah, Nadia? Ya, belum. Ya, itu diisi dulu. Seperti apa yang kalian katakan tadi, tuliskan semua di sana, ya. Setelah itu buat bagan. Berarti di tengah itu judulnya. Ya, boleh. Contohnya di sini. Iya. Teman-teman. Di sini kan sudah ada. Oh, ini dia. Ya. Ya. Tapi kalau judulnya di sini apanya? Contohnya. Pak? Iya, boleh juga kayak gini boleh. Kalau di sini judul, di sini faktornya, di sini ada contohnya. Begitu. Pilih salah satu aja. Mau pilih yang mana? Dalam bentuk bagan atau dalam bentuk diagram? Bebas ya. Tentang pernapasan juga. Iya, kan tentang gangguan pernafasan untuk diagram sama ininya. Faktor gangguan pernafasan. Ya? Kalau judulnya di sini buat ya. Ya. Bebas berkreasi ya. Boleh kotak, boleh melingkar. Berta bagaimana, sudah paham? Dia harus dari ini. Ya, sudah ya. Udah selesai. Nah, semua kelompok sudah selesai mengerjakan mengenai bagan ataupun diagram ya? Ya, sudah. Nah, dia tinggal lagi dikit. Nah, semuanya perhatikan dulu ke depan. Perhatikan Ibu. Ya, kalian tahu kan kalau guru di sekolah kita itu Pak Ian Yase, kalau ke sekolah itu bukan bawa sepeda motor ya, tapi bawa sepeda listrik. Nah, kita lihat dulu Pak Iannya untuk memperagakan pakai sepeda listriknya, karena di sini kan anak-anak masih agak sedikit yang memakai sepeda listrik di lingkungan kita, betul? Nah, coba kita panggil Pak Ian dulu ya. Kita panggil Pak Ian sama-sama. Pak! Ya. Ya, bagaimana? Tidak bising kan? Apakah keluar asap? Iya. Ya, tepuk tangan untuk Pak Ian. Terima kasih Pak Ian atas bantuannya. Ya, terima kasih Pak Ian. Nah, anak-anak, di sini kita lihat sepeda listrik ya. Seperti sepeda biasa, betul? Betul. Tapi yang membedakan apa? Ketika kita memakai sepeda listrik tadi Pak Ian gimana? Bisa digas. Bisa digas. Di kayu? Bisa. Kalau tidak di kayu? Bisa. Bisa kan, sepeda listrik kan? Nah, tapi kalau listriknya habis, tinggal di kayu aja. Ya. Nah, kalau dari sepeda listrik ini, Pak Ian lebih memilih menggunakan sepeda listrik ketimbang motor. Nah, kira-kira ada yang tahu apa penyebabnya? Kenapa Pak Ian lebih memilih sepeda listrik daripada motor? Angkat tangannya. Ya? Agar tidak ada polusi. Agar tidak ada polusi, bagus. Yang lain? Agar tidak menimbulkan keributan.
Tidak menimbulkan keributan, bagus. Ini Tidak menggunakan bensin. tidak menggunakan bensin. Ya, bagus sekali. Apa yang anak-anak katakan itu sudah benar sekali ya. Tapi kalau kita melihat kaitannya sepeda listrik dengan gangguan pernafasan, kira-kira bagian apanya? Tidak menyebabkan polusi. Ya, Arya apa? Mau angkat tangan? Tidak ada asap. Tidak ada asap, tidak ada polusi. Jadi kalau kaitannya sepeda listrik itu dia tidak menghasilkan gas emisi. Jadi udara di lingkungan kita tetap bersih. Coba kalian hirup udara sama-sama. Bagaimana rasanya, segar? Segar. Ya, segar. Ya, coba dari sepeda listrik ini kalian buat pertanyaan yang ada kata tanya apa? Yang tadi ada Pak Ian ya kan? Buat pertanyaan yang ada kata tanya apa? Siapa bisa? Ayo, Sukrini. Ayo. Ya kan ya? Iya, apakah sepeda listrik ini menggunakan bensin? Betul kan pertanyaannya? Betul, ada kaitannya dengan sepeda listrik. Pakai bensin nggak? Tidak. Coba siapa yang bisa buat pertanyaan yang ada kata tanya siapa? Siapa? Kalau siapa? Ya ini? Siapa yang menggunakan motor listrik? Ya, siapa yang menggunakan sepeda listrik? Siapa? Pak Ian. Pak Ian siapa? Pak Ian Yasa. Kalau kata tanya bagaimana? Ayo, bagaimana ya? Bagaimana pembuatan sepeda listrik? Ya, bagaimana pembuatan sepeda listrik ini? Pertanyaan yang bagus. Lagi sekali, yang ada kata tanya mengapa? Ya, Dwi? Mengapa sepeda listrik tidak menyebarkan polusi udara? Ya, mengapa sepeda listrik tidak menyebabkan adanya polusi? Ya, bagus sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita kembali ke kelas. Kemudian kita akan belajar mengenai membuat pertanyaan kata tanya. Apa, di mana, bagaimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau disingkat sebagai Adik Simba 5W1H. Ayo sekarang kita kembali ke kelas ya. Tadi juga salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Nah, banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan terutama pernafasan. Nah, Ibu akan berikan cuplikan salah satu berita di majalah Tempo itu pada mengenai kebakaran hutan. Di LKPD anak-anak sudah ada, jadi silahkan dibaca, dipahami, kemudian dibuatkan pertanyaan terkait dengan adik Simba atau 5W1H itu. Nah, kuldesak lantaran jerebu. Nah, mungkin anak-anak agak asing ya mendengar kata kuldesak itu ya. Ya, kuldesak artinya itu adalah jalan buntu. Artinya jalan buntu. Jadi maksudnya itu adalah jalan buntu karena asap. Jerebu itu asap. Nah, jadi ini kaitannya adalah mengenai adanya apa? Kebakaran hutan. Ya, silakan dibaca dulu, dipahami isinya. Kira-kira isi majalahnya bagaimana? Sudah selesai membaca? Nah, seperti apa yang Ibu katakan tadi, silahkan buatlah pertanyaan yang ada kata tanya. Semua di situ sudah ada kolomnya. Kemudian tuliskan jawabannya, ya. Apanya? Provinsi Riau. Ya. Sudah? Sudah dijawab? Baik, sama-sama ya. Berdiskusi, jangan berpikir sendiri-sendiri. Silakan diskusikan. Di sini juga ada kan teksnya? Di sini juga ada. Nah, bagaimana nggak ketemu? Masih dicari. Coba.
Kalau bagaimana itu biasanya menyangkut tentang apa? Tentang Bagaimana kejadiannya? akan terjadi Ya, bagaimana? Bagaimana itu terkait dengan peristiwanya? Banyak ada bagaimana. bagaimana jika kita Mana? Seantero seluruh. Seantero itu seluruh. Seantero kota, seluruh kota. Ini sudah? Kelompok ini sudah ya? Ini tinggal lagi satu ya? Kelompok duit sudah? Ya. Ya, sembari menunggu temannya ya. Nah, anak-anak kan tadi sudah bilang adik Simba. A itu apa? Kemudian? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Kalau apa itu biasanya menanyakan tentang apa? Iya, menanyakan situasi apa yang terjadi. Kejadian apakah itu? Ya. Kemudian kalau di mana biasanya menanyakan apa? Ya, tempat. Kalau tadi apa menanyakan sesuatu, kalau di mana itu tadi menanyakan tempat. Lalu kalau kapan? Waktu, ya. Waktu kejadian, waktu. Kemudian kalau siapa? Iya. Nama orang, ya. Nama orangnya kalau siapa, ya. Kemudian mengapanya? Menanyakan tentang biasanya kalau mengapa ada alasan, ya. Mengapa bisa terjadi kebakaran hutan gitu misalnya. Kemudian kalau bagaimana? Ya, biasanya kalau bagaimana menanyakan apa? Iya, boleh. Ya, runtutan peristiwa boleh. Bagaimana kondisi saat ini? Itu boleh juga ya. Jadi banyak sekali kalian bisa menggali informasi berupa pertanyaan 5W1H di dalam sebuah wacana. Nah, kalau wacana ini ada di majalah. Kalian sudah menemukan semuanya? Sudah. Ya, bagus. Ini belum kelompoknya? Belum ya? Lagi satu. Oke, kita tunggu ya. Ya, sudah. Sudah ya? Oke, sudah semua? Kalau dibalik lagi apakah ada masih LKPD-nya? Iya, berarti untuk kali ini LKPD-nya sampai sana saja pembelajarannya ya. Tepuk tangan untuk semua anak-anak sudah bisa menyelesaikan pengerjaan LKPD-nya. Sekarang Ibu minta satu kelompok untuk memaju ke depan, mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya mengenai LKPD yang sudah dibuat. Siapa kelompok siapa yang mau? Oke ya, kelompok Dwi, ayo. Yang lainnya perhatikan jawaban kalian. Ya. Enggak, boleh sendiri aja perwakilan di sini. Yang keras ya. Yang lain dengarkan, cocokkan jawabannya. Kalau ada yang memiliki jawaban yang berbeda, silakan angkat tangannya dan berikan tambahan. Faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Faktor fisik. Contohnya, gangguan organ pernapasan pada bayi yang terlahir prematur. Sama? Ya, Faktor kedua, faktor penyakit. Contohnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. ya, lanjutkan sampai selesai dulu. Faktor lingkungan. Contohnya, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Ya, lanjutkan. Ya. Kejadian apakah yang pernah kamu temui di sekitar rumahmu terkait dengan penyebab gangguan pernapasan pada manusia? Penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan, misalnya influenza, asma, dan kanker paru-paru. Lingkungan kotor, asap kendaraan, dan juga asap rokok yang mencemari udara. Ya, nanti kalau ada yang memiliki jawaban di akhir selesai dia menyampaikan, sampaikan ya. Tunjukkan kepada teman-temannya. Nah,
Ini adalah, coba jelaskan. Ini adalah diagram yang kami buat bersama kelompok kami. Ini adalah diagram yang saya buat dengan kelompok saya. Iya. Jelaskan ayo, ini judulnya, ini ayo. Judulnya adalah penyebab gangguan pada organ pernapasan. Kemudian, Contohnya faktor lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Faktor fisik, adanya kelainan gangguan pernafasan pada bayi yang terlahir prematur. Faktor penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. ya. Sudah dilihat pekerjaan temannya? Ya, sekarang dibalik. Lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ya, sekarang terkait dengan membuat pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa. Ya, silakan untuk pertanyaan kata tanya. Kata tanya apa? Apa itu partikel kasat mata? Jawaban adalah berupa debu. Lanjut, Bu. Lanjutkan. Kata tanya siapa? Siapa yang mengungsi ke kota Bukit Tinggi? Jawabannya Asep. Kata tanya di mana? Di mana ada aroma sangit asap? Jawabannya di Pekanbaru Riau. Kata tanya kapan? Kapan semua sekolah di Pekanbaru diliburkan? Jawaban, sejak awal September lalu. Kata tanya bagaimana? Bagaimana jika seluruh partikel melebihi 350 part per million? Jawaban, akan tertimbulnya penyakit. Kata tanya mengapa? Mengapa Asep memboyong keluarganya keluar kota? Khawatir terhadap kedua anaknya yang masih kecil. Karena khawatir terhadap kedua anaknya yang masih kecil. Iya. Dari apa yang disampaikan oleh kelompoknya Dwi, apakah ada yang memiliki jawaban berbeda? Ya, nanti Bu lihat lagi untuk LKPD-nya. Untuk coba lihat pertanyaan apa. Nah, tadi Dwi membuat apa? Ini. Oh, di sini ya. Oh iya. Apa? Apa itu partikel kasat mata? Begitu ya, adalah berupa debu. Mungkin Dwi bisa tuliskan di sini apa contoh partikel kasat mata yang disampaikan pada majalah tersebut, begitu ya. Kan kalau partikel kecil bukan debu aja. Ya? Ya, sudah, tepuk tangan untuk kelompoknya Dwi. Silakan duduk. Nah, mungkin sekarang ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan diangkat tangannya. Ya, Nadia. Penyebab gangguan pernapasan. Ya, penyebab gangguan pernapasan. Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari? Penyakit yang ada di sekitar lingkungan tentang Ya, mengetahui penyakit di sekitar lingkungan kita terkait dengan pernafasan. Apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? membuat kata tanya. Ya, Adik Simba. membuat kata tanya terkait dengan adik Simba atau 5W1H. Nah, tadi anak sudah mempelajari tentang penyebab gangguan pernafasan. Faktornya itu ada berapa? 3. Ya, faktor apa saja? Faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Nah, contohnya itu seperti sudah yang kalian sampaikan, ada di lingkungan kita pun kejadiannya juga ada ya, seperti misalnya polusi, asap rokok. Nah, kemudian tadi juga kita sudah melajari tentang pembuatan kalimat dengan menggunakan kata tanya adik Simba atau 5W1H. Nah, anak-anak coba sekarang Ibu akan, karena kalian sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah games. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Kelompok yang banyak menjawab, dia yang menang. Sudah siap? Sudah. Tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Wah, semangat sekali ya baru diajak main game ya. Oke. Sudah siap? Sudah. Bentar dulu ya. Kita buka kartu nomor 1. Siapa yang paling cepat angkat tangan? Setelah pertanyaannya selesai ya. Pertanyaan selesai diucapkan. Oh, sudah, langsung angkat tangan. Kita mulai dari nomor berapa nih? 1. Oke, nomor 1 semuanya. Beberapa inovasi yang dilakukan dalam perkembangan teknologi adalah sepeda listrik.
Mengapa sepeda listrik dijadikan alternatif pengganti sepeda motor? Kaitkanlah dengan kesehatan pernapasan. Yuk, kelompok siapa? Sepeda listrik tidak menyebabkan polusi udara. Betul? Ya, tepuk tangan untuk kelompok Jadu. Terasa sesak saat bernafas? Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Ini? Mengapa? Iya, coba dibaca, disambungkan. Mengapa terasa sesak saat bernafas? Mengapa terasa sesak saat bernafas? Karena? Misalnya apa? Berdesak-desak. Ya, karena berdesak-desakan, karena lingkungan kotor. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Aku sakit flu. Kepalaku pusing, badanku meriang dan hidungku tersumbat. Buatlah pertanyaan yang tepat terkait dengan kalimat tersebut. Belum. Ya, bagaimana ciri-ciri penyakit flu? Jawabannya? Kepala pusing, badan meriang, dan hidung tersumbat. Ya, kelompok Nadia belum, baru kelompok Gelo 1. Tepuk tangan. mengapa gambar di atas dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan? Kelompok lain nggak ada? Ya, coba kelompok Dwi. Karena itu termasuk faktor penyakit yaitu influenza. Ya, karena gambar di atas merupakan salah satu faktornya, itu faktor penyakit influenza. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah semua pertanyaannya dijawab. Berarti kelompok siapa yang menang? Ya, kelompoknya Dwi. Tepuk tangan untuk kelompok Dwi. Nah, pembelajaran kali ini kita cukup sampai di sini. Tapi sebelum kalian istirahat, Ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi sebagai bentuk apakah pembelajaran yang Ibu laksanakan hari ini berhasil atau tidak. Ya, silakan ditutup bukunya dulu. Nah, sebelum lanjut Ibu membagikan lembar evaluasi, Ibu ingin bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Yakin menyenangkan? Yakin. Bagian mana yang paling menyenangkan? Gamesnya saja? Mencari kata-kata Simba. Mencari kata tanya adik Simba. Kemudian tadi Pak Iannya tidak menarik? Menarik. Ya, Pak Ian juga menarik ya. Dari kejauhan Pak Ian berlari supaya kalian paham bagaimana cara menggunakan sepeda listrik itu. Tadi kita sudah melaksanakan pembelajarannya dan anak-anak sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang Ibu akan berikan lembar evaluasi. Silakan dijawab, waktunya 10 menit saja. Ya. Sekarang semuanya berdiri dulu. Berdiri. Kalau Ibu bilang 1, pegang kepala. Bilang 2, pegang dada. Bilang 3. Ya. 1. Ayo, 2. 3. 3. 2. 1. 1. 1. 2. 3. Semangat. Ya, anak-anak jangan lupa untuk melanjutkan mempelajari materi tentang penyakit pada sistem pernafasan dan kerjakan juga nanti pada halaman 56 di LKS. Jadi lihat LKS-nya halaman 56. Ya? Sudah paham? Sudah. Ya, untuk mengakhiri kita awali dengan doa, kita juga akhiri dengan Doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa susah. ya, terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Silakan anak-anak istirahat. Oh, Santi.